Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa. Ibu ingatkan ya, sebelum kita belajar di rumah maupun di sekolah ataupun di mana saja, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar dan menuntut ilmu. Baik, Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Coba dicek dulu temannya apakah ada yang tidak hadir. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Baik, sebelumnya anak-anak masih pada ingat materi yang kita bahas minggu kemarin? Ya, materinya tentang apa? Ya, materi yang kemarin kita bahas itu tentang deret aritmatika ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas ke materi baru, yaitu tentang statistika. Tapi sebelumnya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran materi statistika. Untuk kompetensi inti itu ada 4. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan faktual, kontekstual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian untuk kompetensi dasarnya ada 2, yaitu 1. Menganalisis data berdasarkan data distribusi, nilai rata-rata, median, dan modus, serta sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi dengan indikator pencapaian kompetensi. 1. Menganalisis data dari distribusi data yang diberikan, menentukan rata-rata atau berarti kumpulan data. 3. Menentukan median dan modus kumpulan data. 4. Menentukan sebaran data yaitu jangkauan, kuartil, dan interkuartil suatu kumpulan data. 2. Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data distribusi, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi dengan indikator pencapaian kompetensi. 1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, rata-rata, median, modus, dan sebaran data dari kumpulan data yang diberikan. 2. Membuat kesimpulan, mengambil keputusan, dan membuat prediksi dari suatu kumpulan data berdasarkan nilai rata-rata,
median, modus, dan sebaran data. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. 1. Menyimpulkan data dari distribusi data yang diberikan. 2. Menentukan rata-rata berarti kumpulan data. 3. Menentukan median dan modus suatu kumpulan data. 4. Menentukan sebaran data, yaitu jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil kumpulan data. 5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, rata-rata, median, modus, dan sebaran data dari kumpulan data yang diberikan. 6. Membuat keputusan, mengambil keputusan, dan membuat prediksi dari kumpulan data. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa itu statistika? Gak ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Statistika merupakan ilmu yang harus dikuasai karena everything needs statis. Contohnya dalam menghitung rata-rata nilai ujian, menentukan banyaknya siswa yang bolos sekolah, menghitung tingkat kepatuhan siswa pada peraturan sekolah, dan masih banyak lagi untuk menghitung cara yang lainnya. Dalam statistika, ada yang dinamakan dengan populasi dan sampel. Ada yang tahu perbedaan dari keduanya? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Jadi, populasi adalah objek yang dijadikan penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi. Nah, misalnya begini, jika kita akan melakukan sebuah penelitian tentang pengaruh hormon steroid pada pertumbuhan ayam pedaging, maka populasi yang dipilih adalah ayam pedaging yang dibudidayakan oleh peternak. Nah, dari banyaknya ayam pedaging yang dimiliki oleh peternak, kita cukup mengambil beberapa saja untuk dijadikan sebagai bahan pengamatan. Dalam statistika, terdapat 3 ukuran pemusatan data, yaitu yang pertama, mean atau rata-rata, yang kedua, median atau kuartil, yang ketiga, modus. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu dari ketiga ukuran pemusatan data tersebut. Yang pertama akan Ibu bahas yaitu tentang mean atau rata-rata. Ada yang tahu pengertian dari rata-rata? Tidak ada yang tahu satupun? Oke, jadi mean adalah salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Cara menentukan mean atau rata-rata dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data yang ada, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Jadi, dapat dirumuskan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Rumusnya yaitu angka 3 terbalik X dibagi N, dengan keterangan N sama dengan banyaknya nilai atau banyaknya data, dan angka 3 terbalik atau X dapat dikatakan dengan jumlah seluruh data. Untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh ya. Hitung rata atau mean dari data berikut. 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6. Nah, cara pertamanya kita jumlahkan semua nilai tersebut. Kemudian setelah dijumlahkan, kita tinggal bagi ada berapa data tersebut. Nah, jumlah dari nilai-nilai tersebut yaitu 56 dan nilai jumlahnya itu ada 8. Jadi, 56 dibagi 8 hasilnya 7. Maka, mean atau rata-rata dari bilangan tersebut adalah 7. Sudah pada mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, Ibu akan lanjutkan ke median atau kuartil. Oke, karena kalian tadi sudah mengerti dan paham tentang mean atau rata-rata, jadi Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya,
yaitu median atau kuartil. Median, atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah disusun atau diurutkan dari mulai terkecil hingga terbesar. Apabila suatu data mempunyai median, maka mediannya itu tunggal atau hanya satu. Misalnya, ada 7 data, berarti mediannya cuma ada satu. Jika banyak data merupakan bilangan ganjil, maka median terletak pada data ke-1/2 N ditambah 1. Untuk lebih jelasnya, Ibu berikan satu contoh. Tentukan median dari data berikut: 70, 65, 50, 40, 35, 45, 70, 80, dan 90. Diketahui bahwa banyak data yang tersedia merupakan bilangan ganjil. Nah, caranya yang pertama itu kita urutkan terlebih dahulu mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, setelah diurutkan maka datanya menjadi 35, 40, 45, 50, 65, 70, 80, dan 90. Kemudian setelah diurutkan kita lihat data tengahnya berapa. Nah, setelah diurutkan, jadi mediannya atau data tengahnya yaitu 65 karena berada di tengah-tengah. Sudah pada paham dengan contoh yang Ibu berikan? Kalau kurang paham, boleh ditanyakan langsung ke Ibu atau ke teman-temannya ya. Ibu lanjutkan ya ke modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pendataan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya. Nah, contohnya, tentukan modus dari data berikut: 50, 35, 70, 90, 70, 40, 40, 40, 65, 40, 70, 80. Nah, dari data tersebut, berapa modusnya? Kita tinggal mencari saja angka berapa yang sering muncul. Setelah diurutkan, angka yang paling muncul yaitu 40, karena keluar 3 kali. Nah, materi dalam statistika yang hari ini kita pelajari hanya ada 3, yaitu min, median, dan modus. Materinya cukup mudah untuk dipahami kan? Nah, apabila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu berikan latihan ya. Silahkan disiapkan bukunya, Ibu akan diktekan soalnya. Enggak banyak-banyak yang akan Ibu berikan, hanya 3 soal. 1 soal untuk min, 1 soal untuk modus, dan 1 soal untuk median. Oke, yang pertama, hitunglah rata-rata dari data berikut: 7, 8, 6, 5, 7, 9, 7, 6. Yang kedua, berapa median atau nilai tengah dari data berikut? 10, 30, 25, 15, 5, 20, dan 40. Yang ketiga, tentukan modus dari data berikut ini: 35, 40, 45, 50, 55, 70, 80, 50, 55, 20, 45, 50, 50, 75, 25, 50, dan 70. Yang sudah boleh dibawa ke depan ya. Oke, ini sudah dikumpulkan ke depan semua. Oke, sebentar ya, Ibu periksa dulu. Oke,
Ini buku latihannya udah Ibu periksa semua dan jawabannya udah benar semua. Berarti Ibu udah bisa simpulkan bahwa kalian sudah paham dengan materi statistika tentang mean, median, dan modus yang Ibu sampaikan ya. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian tentang materi statistika, dan untuk minggu depan kita akan melanjutkan lagi materi statistika tentang peluang. Ini buku latihannya tolong dibagikan ya kepada ketua kelasnya. Bukunya udah dibagikan semua? Oke, terima kasih ya. Silahkan duduk. Oke, mungkin sekian materi yang bisa Ibu sampaikan tentang statistika, mean, median, dan modus. Kita ketemu lagi di minggu depan masih dengan materi yang sama, namun dalam pembahasan yang berbeda, yaitu statistika peluang. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata yang Ibu ucapkan, Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi yang pulang, hati-hati di jalan. Salam untuk orang tua kalian ya.